Latsari juga melakukan pembiasaan religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah SDN Latsari 1. SDN Latsari, Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Dan yang saya banggakan, Ibu Arina siswa ini sebagai CDP Angkatan 7 Kabupaten Jombang. Perkenalkan, saya adalah Nagrus Jauharoh. Saya adalah pengajar praktik pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jombang. Dan saya di sini, Bu Arina termasuk salah satu dari CDP dampingan saya. Saya hari ini datang kemari untuk melaksanakan tugas sebagai pengajar praktek, yaitu pendampingan individu 2. Kalau 2 berarti kan ada yang 1 kemarin, tapi belum sempat ketemu dengan Bapak Ibu. Kegiatan pendampingan individu 2 ini nanti akan diisi dengan paparan atau presentasi dari Bu Arina tentang visi prakarsa perubahan sekolah. Kenapa ada Bapak Ibu diundang ke sini untuk duduk dan mendengarkan? Sebenarnya tidak hanya mendengarkan, tapi nanti Bapak dan Ibu diminta untuk berpartisipasi aktif. Nanti akan mungkin ada pertanyaan, diminta pendapatnya atau responnya demi visi yang melibatkan semua warga sekolah. Visi atau cita-cita sekolah itu tidak bisa dibuat oleh satu orang, harus melibatkan semua warga sekolah demi cita-cita bersama. Dan Bapak Ibu yang hadir di sini pada hari ini ya dianggap merupakan representasi atau wakil dari warga sekolah mungkin yang lain. Harapannya diskusi ini nanti benar-benar mewadahi aspirasi dari Bapak Ibu semua. Diskusi ini akan langsung di-handle oleh Bu Arina, gitu ya. Saya tidak usah moderator, nanti kalau selesai dikembalikan ke saya aja. Dan sekali lagi mohon izin Bapak dan Ibu nanti diminta untuk ya mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, kan? Pertanyaannya bukan sulit toh. Tapi intinya diskusi ini berjalan gayung ngoten nggih, semuanya itu bisa sama-sama memikirkan apa yang baik bagi sekolah. Karena sekali lagi Bu Arina tidak bisa berjalan sendirian atau membawa perubahan sendirian. Sangat-sangat diharapkan semuanya punya kontribusi yang penuh juga pada pengembangan sekolah. Jadi dampak dari pendidikan guru penggerak ini harus terasa di sekolahnya masing-masing. Nggak boleh jalan sendirian, pintar sendirian. Dan tentu saja berarti dukungan Bapak Ibu ini semoga menjadi catatan nama baik jariah panjenengan sedaya, karena ini semua demi sekolah dan murid-murid kita. Saya kira itu saya serahkan kepada Bu Arina siswa ini. Silakan Bu. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Nadro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ibu pengajar praktek saya, Ibu Nadro Jauharo. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Lasari, Ibu Wijiati, dan juga Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul melaksanakan diskusi dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena dukungannya, supportnya maupun waktu yang telah diberikan kepada saya. Karena tanpa dukungan dan support dari Bapak Ibu maupun Ibu Kepala Sekolah, saya rasanya terasa berat. Saya bersyukur sekali di sini saya didukung sekali sama Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan diskusi tentang visi dari sekolah kita yaitu SDN Lasari. Nah, supaya tidak ngantuk untuk penyemangat, kita buka dulu dengan ada sebuah puisi. Ini dari master puisi dari Bu Yani. Monggo Bu Yani, dipersilakan. Oh maaf, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tujuan diskusi kita sebelum masuk ke puisi. Jadi melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Lalu melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi ini peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Ini jadi tujuan kita melakukan diskusi hari ini. Monggo Bapak Ibu semangat, kita santai saja, kita berdiskusi bersama-sama supaya sekolah kita menjadi lebih baik. Monggo untuk Bu Yani untuk puisi, monggo dipersilakan. Kemarin aku sering mengaku tulis puisi. Mau pensiun kan Ibu? Mau pensiun? Pensiun tahun depan. Bu ini bulan Juli, yang ini tahun depan. Sudah tua-tua ya. Yang senior lagi. Yang senior pada lengser. Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau
lagi pangkur palaran yang ku dengarkan. Mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Sio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih kepada Bu Yani. Wah, sangat luar biasa sekali. Kalau kita yang baca mungkin asal-asalan. Tapi beliau bukan deklamasi tapi asli puisi. Harus pakai ini kan. Nah, Bapak Ibu, puisi dari Insinyur Soekarno ini merupakan visi dari beliau. Jadi merupakan wujud kekayaan maupun wujud dari kekayaan maupun keragaman yang ada di Indonesia. Nah, Bapak Insinyur Soekarno ini begitu kuat pesan yang disampaikan dalam bentuk sepotong puisi ini. Nah, Bapak Ibu, kita baru tahu bahwa puisi itu disajikan banyak sekali ragamnya. Jadi tidak harus dalam bentuk tulisan yang dipajang maupun atau hanya selembar kertas maupun, tapi bisa berupa puisi maupun berupa lagu, banyak ragamnya yang bisa disajikan. Nah, dari puisi ini kan kalau kita mendengar itu seperti menggetarkan hati kita, terus kita merasakan perasaan kita itu, oh inilah negara saya, negaraku Indonesia yang begitu banyak kekayaan dan ragam budayanya. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya lebih dalam lagi kita akan melihat sebuah video. Nah, video ini nanti kita, Bapak Ibu nanti akan mengoreksi ini kira-kira pembelajaran apa nanti yang akan diambil dari video ini nanti. Lalu kira-kira apa kaitannya video nanti dengan visi dari seorang individu. Video tadi
coba sebenarnya apa pembelajaran yang bisa kita ambil? Kira-kira apa? Mau ini. Mereka berusaha sekuat tenaga mencapai puncak meskipun berkali-kali takut, tapi tetap berusaha untuk mencapai puncaknya. Mungkin ada yang lain? Monggo. Ya. Kalau saya lihat dari pribadi, ternyata kalau ingin mencapai sesuatu kita harus berusaha dengan sekuat tenaga. Apapun yang terjadi itu kita terus, meskipun gagal kita ulang lagi sampai kita memperoleh atau mencapai puncak itu. Bagus sekali nih jawabannya Bu Nini sama Bu Wiji. Jadi untuk mencapai suatu tujuan, cita-cita kita harus tadi berjuang sekuat tenaga. Nah, yang terakhir tadi dia tidak tahu kalau ternyata kekuatan kukunya itu bisa akhirnya membuat dia berhasil mencapai puncak. Jadi sebenarnya kita tidak tahu, dia kan gagal jika tidak tahu apa kekuatan yang ada pada dirinya. Setelah dia tahu, oh ternyata kuku itu adalah sumber kekuatan saya untuk mencapai keberhasilan. Akhirnya dengan kekuatan itu dia berhasil. Nah, berarti lalu yang kedua, apa kaitannya dengan visi seorang individu? Mungkin ada yang mungkin bisa berpendapat kaitannya dengan visi kita. Nah, dari video tadi itu kaitannya dengan visi kita itu kan, visi itu kayak cita-cita, gambaran, mimpi, betul sekali, mimpi. Dan bagaimana kita itu, cara kita supaya kita bisa mencapai tujuan atau cita-cita itu. Itu adalah visi dari seorang, kaitannya dengan visi seorang individu. Nah, di sini jadi visi itu bagaikan kita membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang menuju arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Nah, salah satu tujuan visi yaitu mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Jadi tujuannya salah satunya adalah kita itu ingin mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Nah, visi juga menggambarkan sebuah harapan. Visi sekolah telah dirancang sedemikian rupa oleh semua warga sekolah yang memiliki harapan yang sama, yaitu siswa belajar dalam iklim yang berbahagia, menumbuhkan semangat belajar, merdeka sesuai nilai profil pelajar Pancasila, sehingga sebagai pelaku pendidikan sudah seharusnya memfasilitasi kebutuhan siswa yang berada di sekolah. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita berpikir, mungkin Bapak Ibu kira-kira setuju apa tidak dengan pernyataan saya nih? Kalau selama ini bukan guru-guru di sini, tapi mungkin kebanyakan dari guru di luar, kalau itu juga terjadi pada saya. Kalau yang tahu visi, oke, itu visi dipajang di dinding, tapi kalau ditanya sudah di luar, visinya SD kamu apa? Alah, terus karo ya, pokoknya ikut kalau sama brosur. Oh, ya ini, Nah, saya sendiri juga baru tahu dari pendidikan guru penggerak ini. Ternyata untuk sebuah visi itu kan kolaborasi dari semua komunitas yang ada di sekolah. Jadi bersama-sama kita menyatukan tujuannya apa, sekolah ini mau dibawa kemana, Dan dengan adanya kita tahu visinya sekolah kita, oh ternyata ada berbagai macam cara supaya kita itu bisa mencapai tujuan kita. Jadi kemarin itu benar, waktu saya belum ada mau bisa 1.3 ini, jadi Bu Wiji masuk ke jelas hari ini, pada rapat guru itu membahas visi, lalu merevisi program-programnya itu. Jadi mungkin untuk kepemimpinan ganti itu harus itu Bu, harus disamakan persepsinya. Karena setiap pimpinan itu mempunyai
ataupun mimpi yang berbeda. Jadi kita harus menyamakan, ya, dikumpulkan teman-teman kalau kita punya tujuan yang seperti ini. Jadi visinya kita samakan dengan teman-teman seperti itu. Jadi harus dirapatkan bersama. Jadi begitu. Kalau dulu saya gitu, kalau ditanya di luar visinya apa, biasanya kebanyakan kan kebanyakan memang gitu. Visi itu sekali, sebut atau kesenan brosur gitu. Tapi sebenarnya itu adalah tujuan sekolah. Nanti bagaimana kita bisa, cara kita supaya visi itu tercapai tujuannya. Gitu. Nah, ini nanti kita sesuaikan ya, apakah visi sekolah kita itu sudah sesuai dengan ya tujuan anak-anak, mengatakan anak-anak supaya mereka bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini adalah pertanyaan romantik ya, untuk pertanyaan numpang. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang mungkin berbeda-beda dari Bapak Ibu. Bagaimana ya kita memimpikan murid-murid yang bagaimana nih? Nggih, monggo Bu ya. Kalau saya mimpi dari saya nenek sebagai guru, itu mimpi saya itu anak-anak itu semuanya berhasil dalam hidup dan selalu mengedepankan Tuhan. Karena apa? Saya tahu itu bahwa Tuhan itu adalah segala sumber pengetahuan, ya, pengetahuan dan apapun yang ada di dunia itu bersumber pada Dia. Jadi kalau anak-anak bersandar pada Tuhan, dia akan berhasil dalam perjalanan hidupnya. Gitu, kalau saya. Oke, terima kasih Bu Yani. Kalau yang lain mungkin Bapak Ibu kita itu memimpikan murid yang bagaimana nih? Mungkin bisa Bu Iji mungkin atau murid yang bagaimana ya? Kalau saya menginginkan anak-anak itu di luar dan baik di luar maupun di dalam sekolah itu berakhlak. Jadi kalau sudah berakhlak, dia akan tahu mana yang berakhlak baik, terutama ya berakhlak karimah. Ya, jadi kalau sudah mempunyai akhlak yang baik, tentunya dia akan menjadi anak-anak yang insya Allah baik juga, gitu. Cerdas itu juga harus. Ya, jadi kalau saya juga seperti itu, saya juga memimpikan murid-murid, wah banyak sekali kalau saya ingin yang murid yang cerdas, lalu kreatif, gitu, terus berakhlak mulia tadi, gitu. Mungkin saya bisa menambahkan, selain siswa itu terutama memang harus berakhlak mulia. Selain itu bisa, karena kita menyesuaikan perkembangan zamannya. Sekarang harus paling tidak itu tahu IT. Nah, paling tidak itu kita tahu IT. Apalagi sekarang HP itu sudah Android semua. Ya, anak-anak biar nanti ke depannya tidak dikatakan tidak tahu IT. Jadi paling tidak sedikit banyak harus melek IT. Kemudian berikutnya selain itu karena kita sekarang mulai pengajaran belajar merdeka. Jadi anak-anak paling tidak harus mandiri, mandiri. Terus di situ kan ada namanya pelajar Pancasila ya. Pancasila paling tidak kita harus tahu apa yang ada di negara kita, budaya. Paling tidak kita harus tahu budaya kita. Jadi kebudayaan apa yang ada di negara kita ini paling tidak anak-anak itu tahu semua. Karena apa? Seringkali anak-anak itu malah terpengaruh dengan budaya yang dari luar. Jadi paling tidak kita mencintai budaya
mengenal lagu-lagu daerah misalnya, kemudian baju daerah seperti itu. Selain tidak kita budayakan apa yang ada di negara kita. Terima kasih. Iya, terima kasih mimpinya Bu Nini. Lalu yang untuk pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah, jadi bagi seorang guru itu percaya murid saya itu nggak seperti apa? Ada yang berpendapat mungkin? Kalau saya percaya bahwa murid itu adalah sebuah bencana yang siap untuk dibentuk. Iya, dia mempunyai karakter yang berbeda, bakat yang terpendam juga berbeda. Nah, itu yang kita gali, kita bentuk anak-anak itu sehingga anak-anak itu bisa bisa menjadi seorang figur anak yang bisa mandiri. Itu kalau saya melihat percaya murid saya itu. Sami kali pulau gitu. Jadi kita itu percaya bahwa murid itu sebagai pribadi yang mempunyai bakat, potensi yang berbeda-beda. Gitu. Jadi sebagai seorang guru kita wajib menuntun mereka supaya mereka itu berkarakter dan bisa berhasil nantinya. Lalu untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, wah ini kayaknya Bu KS, kalau di sekolah itu mengutamakan apa nih? Kalau di sekolah itu yang terutama itu pendidikan karakter yang kita bentuk, ya. Jadi biar anak-anak itu dengan yang muda bagaimana, dengan yang lebih tua bagaimana itu tahu. Terus kita memberikan pembelajaran itu harus pembelajaran yang bermakna. Artinya pembelajaran yang bermakna itu membawa manfaat untuk anak-anak ke depannya. Gitu. Wah, sangat setuju sekali ya Bapak Ibu. Jadi kemarin memang Bu Wiji sering bilang kita harus menanamkan karakter pada anak-anak. Ya. Tadi nomor 4, lalu kita nomor 5 ya. Oh maaf, nomor 4 ya sekarang. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, jadi ini kayaknya pikirannya anak-anak nih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo Pak Tatu. Jadi mereka bahwa sekolah itu tempat mereka untuk menuntut ilmu, mengasah diri seperti yang Bu Yani dan Bu Uji katakan. Kemudian bisa dikatakan, bisa kalau salah misalnya kita bisa memberikan masukan. Pokoknya mereka itu sadar betul bahwa di sekolah adalah tempat, salah satu tempat yang terbaik bagi mereka agar bisa mencapai cita-cita yang mereka impikan. Jadi kita membimbing mereka ke arah yang sesuai mereka inginkan, cita-cita. Wah, luar biasa sekali. Jadi anak-anak itu sadar betul gitu bahwa sekolah mereka itu tempat mereka berkembang, mengembangkan bakat dan potensi mereka. Gitu. Mereka juga menghargai guru-guru mereka. Itu kalau yang saya rasakan ya. Mungkin ada yang lain? Iya, monggo. Kalau saya jadi murid ya, ini saya coba jadi murid ya. Aku sadar bahwa pembekalan yang ada di sekolah itu penting bagi kehidupan saya. Aku di sekolah itu bisa menemukan pendidikan apa ya, dasar disiplin, lalu aku bisa menghargai teman seumurku gitu. Banyak hal lah, aku bisa membaca tingkah laku guruku, apa yang dia ucapkan, apa yang itu kalau aku jadi murid. Jadi sampai aku dari sekolah itu penting deh. Dasar itu kan dasar fondasi ya. Kalau aku di rumah aku dapat dari ibuku, orang tuaku gini,
dari lingkungan ini. Ternyata aku bisa menemukan yang positif, yang negatif, terutama yang di lingkungan sekitar saya murid ini. Oh, ternyata itu. Kalau di sekolahku itu ternyata yang diucapkan, diberikan ke aku itu yang baik-baik. Aku harus bisa memisahkan. Gitu kalau aku loh jadi murid 2 hari. Aku menerima ada pembekalan dari sekolahku. Aku bisa praktekkan, aku bisa memilah-milah. Ternyata aku kalau di masyarakat yang menemukan masyarakat yang begini, aku harus begini. Nah, begitu. Kelihatannya anak-anak kan juga begitu nih. Kelihatannya anak-anak banyak belajar dari sekolah yang paling dasar. Intinya mereka tak sekolah gitu. Iya. Karena apa? Mereka selalu mencari pembekalan Kalau saya ini aja kepingin S2 tapi saya tidak mampu. Karena saya mau pensiun pertama di pusara saja tidak ditulis ya 5 ini dia SPD, MPD gitu. Iya. Jadi hanya mimpi itu aja gitu. Pembekalan yang penting bukan saya jadi murid. Sadar banget diri sadar. Terima kasih. Oke, monggo. Kalau saya ya ke sekolah itu dari belum bisa menjadi bisa, dari belum mengerti menjadi mengerti. Seperti misalnya kita belum bisa berhitung menjadi bisa berhitung, dari belum bisa membaca menjadi bisa membaca. Jadi murid itu sadar bahwa dirinya dari rumah itu ibaratkan kertas yang kosong. Jadi iya, kertas putih yang kosong. Jadi mereka untuk mengisi apa yang terbentuk pada anak itu nanti memang harus ke sekolah. Karena di sekolah itulah tempat satu-satunya untuk anak mendewasakan anak menjadi yang lebih baik. Apa lagu ini? Oke, wah luar biasa ya Bapak Ibu. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu. Ya, kalau biasanya anak itu sama orang tuanya nggak nurut gitu, tapi kalau dibilangin sama guru nurut gitu. Kadang-kadang orang tua sendiri jengkel. Dia mau guru nih nurut, tak ngomongin kan nurut gitu. Nah jadi sepertinya guru sangat menjadi panutan buat anak-anak. Lalu tuh yang kelima gitu Bapak Ibu, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, kalau ini global jadi warga sekolah di sekolah ini yakin untuk anak-anaknya itu seperti apa gitu. Moga mungkin emang orangnya cuma 4 gitu. Oke, malah itu. Makanya saya pilih. Ya, kita sebagai warga sekolah terutama guru ya. Jadi guru itu tidak hanya mengajar saja, tapi juga membimbing, mengarahkan anak-anak, menggali potensi anak. Anak ini mau dibawa kemana? Selain membaca, menulis, pengetahuan, juga keterampilan. Jadi itu memang tugas kita, mengarahkan anak disesuaikan dengan bakat dan minat anak-anak. Bentar ya, kesempatan ini ya untuk kita jadi guru ngomong. Kapan lagi kita ya itu tadi kita punya komitmen, iya, komitmen yang ada di sini itu penting. Bagaimana kita membawa anak-anak sekolah ini maju bersama, gitu. Ya tentu saja tidak pandang bulu siapa itu dari garis sosial yang bagaimana. Kalau anak-anak sudah masuk rombongan kita, ya komitmen kita harus kita bawa bersama-sama maju. Gitu kalau menurut saya itu aja yang matur. Terima kasih Bu Nini dan monggo. Iya, kalau kita sudah menjadi warga sekolah ya, kita ini anak-anak yang sudah punya potensi yang beragam itu kita motivasi. Jadi ada motivasi bagaimana cara menumbuhkan
ada di dalam dirinya itu bisa memfasilitasi dengan misalnya kita ini nanti membentuk untuk setiap Sabtu atau apa kita adakan gelar apa gitu, jadi untuk kreasi anak-anak biar apa yang potensi yang ada itu bisa tumbuh dan berkembang. Terima kasih Bu Iji. Jadi kita sebagai guru yakin ya, kita memfasilitasi mereka supaya mereka itu berani tampil, berani berkreasi. Lalu yang terakhir ya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa sebenarnya kata-katanya hampir mirip-mirip ya. Saya juga ada saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Jadi saya untuk mempersiapkan anak-anak ini menghadapi kehidupan dunia akhirat. Nah itu paham aku. Jadi guru sadun. Itulah pahaman saya. Bu ini gimana pahamnya? Kalau saya harus paham pada karakter anak. Ya, misalnya si A ini misalnya senangnya nyanyi. Ya, kita arahkan, kita motivasi ke nyanyi. Kemudian, oh anak ini pintar matematika, kita arahkan ke matematika. Seperti itu. Jadi kita harus paham ciri khas apa ya, bakat anak-anak yang pada diri anak yang terpendam itu kita gali, itu tadi kita pahami dan kita bina sesuai dengan bakat mereka sehingga anak itu bisa mencapai kesuksesan sesuai dengan apa yang dimiliki anak. Demikian. Paling paham bener Pak Taufik. Nggih, makasih lho, Bu. Oh. Terima kasih. Sebagai seorang guru, saya paham saya seorang guru. Gubi gugu santi tiru. Apapun yang keluar dari kita, baik itu perbuatan dan lain sebagainya, mesti ditiru peserta didik kita untuk dia jadi dasar fundamental dia mencapai cita-cita. Mesti selalu diingat, karena kalau di SMP, kalau menurut saya nih, SMP SMA itu cuma pengembangan, tapi kalau di dasar mulai dari kelas 6 sampai kelas 1 ini mulai kalau dari sini sudah salah, nah Chris, Masya Allah, okay. Kecuali kalau dapat seperti kata Bu Yani, kalau dapat hidayah dari Allah kan beda lagi nih. Tapi ya itulah, sebagai seorang guru dan sebagai guru yang lain, saya dan teman-teman paham bahwa saya adalah seorang guru. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi intinya seperti yang kemarin ya waktu diseminasi, bahwa kita itu paham bahwa kita itu bisa menuntun anak-anak menjadi pribadi yang punya potensi untuk maupun bakat mereka masing-masing. Nah ini apakah visi saya dan sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita. Jadi mari kita tahu bersama-sama apakah sudah sesuai. Nah ini tuh visi saya. Kemarin waktu di modul 1.3 ya Bapak Ibu, jadi saya mempunyai visi terwujudnya peserta didik yang berimpact, mandiri, kreatif, inovatif, dan bahagia sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, kita kaitkan dengan visi di sekolah kita. Sebenarnya saya waktu membuat ini saya masih belum melihat visi saya, visi di SDN ini, jadi saya lupa jadi asal-asalan ngoten. Kalau ini saya lihatnya dari profil pelajar Pancasila, berimpact itu ya yang itu nomor 1 poin beriman, bertakwa, bertakwa Maha Esa dan bertakwa mulia, lalu mandiri, kreatif kan bisa inovatif, bernalar kritis itu juga masuk kreatif lalu berbudaya lingkungan itu kebinekaan global dan bergotong royong.
terlalu inovatif kan mereka otomatis bagian dalam pembelajaran, dalam keseharian. Nah ini untuk visi SDN Laksari nih. Terwujudnya insan yang beriman, bertakwa, cerdas, berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Jadi kalau kita sambungkan dengan visi saya tadi, Ibu, beriman dan bertakwa, sami ya. Dan kalau saya berintah, untuk yang cerdas itu bisa masuk ke kreatif, inovatif, mandiri, itu ya. Berarti cerdas itu menyangkut inovatif, lalu ini berdaya saing ini sama dengan mandiri juga, inovatif juga, Bu. Berprestasi. Berarti kalau bersaing kan anak itu harus mempunyai inovatif, lalu kreatif, mandiri. Mandiri kan kalau misalnya menang lomba gitu, berarti ada keterkaitan, ada kesesuaian. Lalu berwawasan lingkungan ini saya tadi berbudaya, berbudaya. Jadi kita peduli dengan lingkungan, lalu kita mengenalkan budaya-budaya di Indonesia, itu termasuk Berarti intinya visi saya dengan SDN Laksari ini hampir mirip gitu, mirip, mungkin sudah ada keterkaitan. Enggak, jujur Pak, saya waktu satu tiga itu malah saya enggak apa misi saya mungkin saya enggak apa. Ternyata baru kemarin itu saya lihat, oh iya ternyata hampir ada kecocokan gitu. Terus ternyata itu memang pada manusia kita benar ternyata kita itu harus hafal sama visi, lalu supaya kita itu bisa mempunyai cara supaya tujuannya tercapai. Nah ini visi SDN Laksari. Berarti ini Bu Iji untuk 1 sampai 7 masuk ke tadi misi. Misinya. Misi itu kan pelaksanaan. Bagaimana cara? 1, 2 itu berarti Iya. Misi itu kan pelaksanaannya. Bagaimana caranya kita untuk meraih visi kita itu. Jadi tujuan. Jadi misi ini adalah yaitu bagaimana kita melaksanakan cara kita untuk pencapaian visi tadi. Jadi yang nomor 1, karena tadi visinya adalah beriman dan bertakwa, yang nomor 1 kita menanamkan keyakinan atau akidah dan nilai-nilai yang sama melalui program kegiatan keagamaan. Nah itu. Dan yang kedua, ya mengoptimalkan pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran tuh, nah itu. Seperti itu. Dan untuk yang ketiga, menanamkan akhlak mulia. Nah ini termasuk dalam 1 tadi. 1, kembali 1. Terus menanamkan sikap rajin. Nah ini adalah termasuk cerdasnya, terampil, cekatan dan bertindak melalui kegiatan ekstrakurikulernya. Terus mengembangkan potensi. Nah ini juga dalam berdaya saing juga ya, cerdas juga ya, itu masuk. Terus mengembangkan perilaku hidup bersih, berwawasan lingkungan, artinya tidak hanya lingkungan masyarakat, tapi lingkungan tempat belajar. Nah itu bersih, hidup bersih, sehat, terus cinta serta peduli lingkungan yang lain. Misalnya peduli lingkungan sosial seperti itu. Terus menjalin kerjasama yang harmonis. Nah ini antara warga sekolah dan lingkungan masyarakat itu tadi, artinya kita berwawasan lingkungan tadi, apa yang ada di dalam lingkungan sekitar sekolah ini. Misalnya kita budayanya, kalau budayanya misalnya ada budaya tari jaran kepang, nah itu kita bisa. Nah dari situ kita bisa menumbuhkan budaya yang ada, berwawasan lingkungan itu tadi. Terima kasih Bu Iji. Jadi kita tahu deh Bapak Ibu rinci. Nah kalau kita bicara visi tadi itu kita mengoreksi apakah program sekolah kita itu sudah sesuai dengan visi yang kita buat. Kira-kira kalau tadi apa Bu beriman dan takwa, mungkin tahu begini ahlinya kalau religius.
Jadi programnya apa Pak? Banyak Bu. Jadi sudah ada yang namanya pembiasaan sholat duha, Asmaul Husna. Nah seperti itu. Kemudian kita juga berjalan sesuai dengan yang Bu Munjidah inginkan, tahfidz juz, nanti juz 30. Terus kemudian yasinan keliling. Kalau jadi seumpama mereka lulus dari SD, seumpama nggak ada mudin dalam urusan tahlilan, mereka bisa tampil dengan baik. Gak kalah kalau mudin itu. Terima kasih. Oke, kalau bilang tentang karakter religius, wah sudah banyak sekali ya Bapak Ibu di sekolah kita. Nah, lalu yang kedua itu cerdas. Kira-kira program yang menuju ke visi cerdas itu apa gitu, kesesuaian? Mau, gitu. Berarti kita bisa waktu ikut OSN juga bisa gitu, ya, kegiatan OSN, gitu. Lalu Siswa prestasi. itu siswa berprestasi, gitu. Nah, penampilan anak-anak itu setiap untuk penampilan itu jadi untuk kreasinya, jadi setiap Sabtu talenta benar. Jadi di sini ada setiap Sabtu itu mereka tiap kelas itu menampilkan entah itu drama ataupun puisi, nari gitu. Jadi awalnya itu mereka mau royoan bilang mau, tapi lama-lama itu setelah itu mereka saya buat besoknya di depan saya seperti itu. Jadi royoan. Jadi melatih kreativitas anak-anak. Terus cerdas, kalau berdaya saing sama kegiatan OSN. Terus apa lagi kalau untuk programnya? Selain akademik, yang akademik itu yang biasanya misalnya kalau U2SM itu kita bisa Prestasi ada. iya itu prestasi ada juga. Nah itu adalah berdaya saing. Jadi kita bisa mengikuti meskipun belum berhasil, tapi kita seperti itu. Jadi anak-anak tetap kita ikutkan untuk yang mengikuti lomba-lomba yang diadakan di kecamatan, baik kecamatan bisa meraih di kecamatan ya insya Allah bisa dicoba. Saya paling senang menjawab yang kerasan itu. Oke, monggo. Ibu panjenengan pirsani foto itu. Foto itu ada yang tidak memakai jilbab, perempuan yang di pojok seperti itu Pak, atau itu di situ ada anak-anak itu sudah belajar untuk mengenal lingkungan, bahwa dia itu hidup itu berdampingan. Kami berdua itu Nasrani beragama Kristen dan anak kami di situ juga ada berdua. Adakah perbedaan di situ Bu? Merokok, menyatu, tidak ada bedanya di situ. Jadi kami itu sudah belajar untuk menghargai, sama-sama bisa hidup berdampingan dalam lingkungan meskipun kecil. Ya itu sudah bisa. Untuk program sekolah kan ada itu tari, tari ini ibu ini ya. Itu anak-anak saling mendukung. Kalau ada yang merayakan hari ini, mereka saling mengucapkan meskipun hanya kecil, meskipun ada yang geser perbedaan, itu tidak ada masalah bagi kami. Tidak ada. Langsung boleh. Langsung sebagai monggo. Iya. Oke, saya melihat di sini nuansa menghargai perbedaan itu tinggi. Jadi yang berbeda itu bisa berdampingan. Bagaimana jika ditambahkan satu kata-kata toleransi mungkin atau cinta tanah air? Artinya benar-benar menunjukkan kita berbangsa, satu bangsa Indonesia, siapapun kita, apapun keimanan kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Dan murid-murid atau warga sekolah ini menunjukkan kekompakan itu, gitu, kedekatan itu, gitu. Tapi monggo kerso, karena kan harapannya setelah
volume lanjutan untuk mungkin jika ada revisi bisa disahkan ulang begitu Bu untuk visinya jika memang dianggap bisa ditambah atau dikurang. Maka matur suwun untuk usulannya gitu. Saged dari terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa, cerdas, berdasar, toleransi dan berwawasan lingkungan. Toleransinya setelah beriman dan bertakwa. Oh, insan yang beriman dan bertakwa. Toleransi. Toleransi cerdas begini. Wah, luar biasa. Ini memang kemarin sudah dirubah tapi belum sempat dicetak Bu. Jadi tidak apa-apa, masih mungkin nanti ada direvisi lagi. Ya untuk jangan dirubah, dari cetak maksudnya. Oke. Nah, saya menambahkan lagi untuk yang beriman dan bertakwa itu Bu, di sini ada tahlil keliling. Jadi ini saya rasa cocok dengan pertanyaan ini mungkin. Apakah misi sekolah sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Jadi intinya kekuatan kita yang kalau sekolah lain banyak yang tidak melakukannya itu. Nggih, napa kira-kira nggih? Kalau menurut saya ya itu tadi. Nggih, tahlil keliling. Jadi kalau saya lihat dari teman-teman itu tidak ada yang tahlil keliling. Jadi setiap Kamis itu Bapak Ibu guru ke rumah anak-anak itu mereka tahlilan nggih. Jadi setiap Kamis itu. Nggih. Oh iya. Petugasnya itu Anak-anak. Mereka tausiah nggih. Makanya istilahnya lurus dari sini siap dari waktu itu. Jadi mereka iya. Awalnya pembawa acara nih Pak, tausiah lalu sampai tahlil itu anak-anak yang dibagi tugas itu. Kemarin saya di rumah juga mikir apa ya keunggulan, oh ternyata ini tidak ada di sekolah lain gitu. Nilai plus lalu juga talenta Sabtu itu ada banyak beberapa SD yang melakukannya, banyak tidak. Terus itu Pak, kalau saya itu peduli sama santunan yatim di ujinya. Jadi setiap Jumat Legi itu Bu, makanan itu dibagikan anak-anak, tapi ya dari sodakonya anak-anak. Tapi kalau untuk santunan yatim itu dari Bapak Ibu guru yang koordinasi itu buat yatim-yatim. Kalau selama ini ya saya tanya-tanya, santunan yatim. Oh, kalau acara itu acara Maulid Nabi atau apa gitu. Nah, tapi kalau di sini itu setiap Jumat Legi. Jadi kalau Jumat Legi itu kegiatan kita itu doa kirim doa. Jadi paling murid itu kirim doa untuk ahli kuburnya. Jadi kirim doa terus kita membacakan ahli kubur yang kirim doa itu seperti itu. Terus dengan memberikan infak. Nah, infaknya itu kita berikan makanan untuk anak-anak juga seperti itu. Terus santunan anak yatim yang dari Bapak Ibu itu setiap hari Jumat Legi, nggak setiap hari Jumat tapi setiap hari Jumat Legi itu kegiatannya. Jadi istighosa, tahlil, dan yang pertama adalah membacakan doa-doa itu, kiriman doa itu yang pertama, terus membacakan doa tahlil dan istighosa, terus santunan anak yatim. Terus yang terakhir itu pembagian berkahnya. Itu yang dinanti. Jadi anak-anak itu seperti semangat bersedekah gitu Bu, karena kembali ke mereka lagi. Minum sama makan, entah itu makan 5.000 atau 4.000 tapi mereka senang gitu Pak. Jadi sedekahnya semangat karena buat mereka sendiri. Nah, ini kebiasaan karakter religius. Penguatan karakter nasionalisme. Nah, ini waktu upacara memperingati hari apa? 10 November Hari Pahlawan 10 November. Melakukan pembiasaan karakter 5S ini memeriksa kuku yang tengah setiap Senin Bu, kalau memeriksa kuku. Kegiatan Jumat bersih dan senam bersama. Ini video anak-anak
kita senang, kebiasaan berbagi dengan sesama. Nah itu buku bersama Bu Nini. Ekstrakurikuler Pramuka, Banjari, nah ini sekali Bu Nini yang ngajar untuk ekstranya. Ekstra Bramel, Sabtu Talenta. Nah kemarin kita baru membuat panggung, jadi masih fresh. Selama ini hanya di terpal. Terpal. Nanti kecamatan Agapan 21 seperti yang dibilang Bu Nini tadi ya. Permainan, pembelajaran dengan permainan, pengulangan sosiokultural daerah. Ini video. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, pembelajaran di alam. Nah, jadi kira-kira berarti sesuai deh Bapak Ibu visinya kita. Insya Kenapa itu tadi? Terima kasih banyak untuk bulan. Terus ini refleksi dari sekolah kan di sini. Buat lama-lama. Berkenan boleh. Refleksi yang membuat mungkin ada refleksi dari KS. Kegiatan kita hari ini. Iya, terima kasih. Alhamdulillah dengan kegiatan ini kita bisa menyatukan pemahaman sehingga kita bisa berjalan bersama-sama dengan baik, sehingga apa yang kita cita-citakan akan insya Allah akan tercapai kalau kita berjalan bersama-sama dan kita satukan kesepahaman ini. Jadi tadi untuk paling apa yang kita inginkan untuk SD kita ini, SDN Tansari. Jadi dengan kegiatan ini harapan saya nanti tidak hanya hari ini, jadi Bu Ari bisa mengibaskan ilmunya, apa-apa yang didapat dari kegiatan di penggerak bisa diibaskan ke kita teman-temannya, sehingga kita semuanya bisa tahu mana yang kita harus lakukan untuk SD kita, mana yang harus kita rubah. Oh ini harus kita tingkatkan seperti itu Bu. Jadi dengan kegiatan adanya Bu Ari ini kita bersyukur banget. Jadi kita bisa tahu mana yang kurang yang kita lakukan selama ini, kita bisa memperbaiki. Itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Uci. Nah Bapak Ibu, mari kita bersatu untuk menyatukan visi kita bersama-sama membangun anak menjadi insan yang sukses dunia akhirat. Amin. Mungkin sebelumnya tepuk tangan dulu dong kita semua. Nah untuk sebelum acara kita ini, monggo Pak Tamu mungkin menuju doa. Mari mulai ini, mudah-mudahan ilmu kita hari ini betul-betul bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk anak-anak, warga sekolah, semuanya yang terlibat dalam segala Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وتقضي لنا بيدنا الحاجات وتقضي لنا بيدنا الحاجات وتقضي لنا بيدنا السيئات وتقوم بأن تكون بالبيت وتبلغنا الرسول ويتنجل خيرات بالحياة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى على سيدنا محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رب حياتنا الفاتحة. Terima kasih Bapak Ibu, waktunya demikian dari saya.
Demikian diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.